Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Badung dan Polda Bali mengungkap praktek prostitusi berjaringan internasional. Polres Jembrana menyita 29 ekor penyu hijau dari tangan para penyelundup. Mencoba kelezatan bujair nyat-nyat, kuliner khas Kintamani Bangli. Polres Badung dan Ditres Siber Polda Bali mengungkap praktek prostitusi berjaringan internasional. Dalam kasus ini, polisi menemukan 15 korban yang ditawarkan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Polisi meringkus 2 tersangka, masing-masing Anastasia Komeziuk berusia 27 tahun dan Maxim Tokarev berusia 32 tahun. Kedua warga negara Rusia ini ditangkap di kediamannya di Canggu 10 Januari lalu oleh jajaran Ditres Siber Polda Bali dan Polres Badung karena mengoperasikan jaringan prostitusi internasional melalui website. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia di dalam websitenya. Dalam kasus ini, petugas berhasil menyelamatkan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Salah satu tersangka berperan sebagai koordinator wilayah Bali dan 1 tersangka lainnya berperan sebagai manajer serta menerima transfer uang hasil kejahatan prostitusi. Rata-rata tarif PSK yang ditawarkan berkisar 300 sampai 350 dolar Amerika per orang dan mereka mengakui telah menjalankan praktek prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Betul, jaringan internasional. Oleh sebab itu operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, ya, termasuk di Indonesia tadi sebutkan ada 12 kota. Ya, 12 kota ini ada ini. Oleh sebab itu ini yang pas ada di Bali, nanti akan kami kembangkan mungkin dengan koordinasi dengan Polda lain bahkan Mabes Polri. Ya. Terkait dengan dalam sehari tersangka dapat menggait beberapa pelanggan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, karena ini masih proses penyelidikan lebih lanjut, pada saat kami melakukan pengungkapan, yang bersangkutan baru menerima 1 pelanggan. Ya, namun perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini memiliki PSK sebanyak kurang lebih 15 orang. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bersangkutan adalah para korban TPPO-nya. Ini ada 15 orang dan sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan 15 orang tersebut. Petugas menduga kedua tersangka terkait jaringan prostitusi internasional. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor para tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Polisi juga menjerat mereka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dengan denda hingga 600 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Just wait a moment. Polres Jembrana menyita 29 ekor penyu hijau dari tangan para penyelundup yang mengirimnya melalui jalur Denpasar Gilimanuk pada hari Minggu lalu. Seluruh penyu hijau saat ini berada di karantina di Konservasi Penyu Kurma Asih, Desa Perancak, Jembrana. Ke-23 ekor penyu tersebut dalam keadaan baik, sementara 5 ekor sudah mati dan 1 ekor dalam proses perawatan dokter hewan.
Koordinator kelompok pelestari penyu Kurmasih, Iwayan Anom Astika Jaya mengatakan, pihaknya menerima penyu tersebut dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, 3 ekor merupakan penyu jantan dan 26 ekor penyu semua dalam kategori produktif. Ada 29 jenis penyu hijau, ya, dan ada jantannya ada 3, terus yang sisanya itu betina semua. Nah, dari 29 itu ini sangat menyedihkan lah. Jadi ada 5 ekor mati, yang satu lagi karena sakit yang cukup serius, yang jantan cukup besar, dan ini ditangani oleh teman-teman dari tim dokter atau tim kesehatan. Jadi 23 ekor ada di sini. Ya, kondisi semua baik. Penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi dan Bali merupakan salah satu daerah yang marak penyeludupan penyu hijau dan diduga melibatkan jaringan yang luas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Virus penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali merebak di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, 6.000 hewan ternak terjangkit virus tersebut. 200 ekor lebih diantaranya mati. Untuk mengantisipasi masuk dan merebaknya kembali virus PMK, Dinas Pertanian Karangasem memperketat pengawasan lalu lintas hewan di 2 pasar hewan di Karangasem. Selain itu, Dinas Pertanian juga menggerakkan tim medik veteriner untuk mensterilisasi pasar hewan dan melakukan penyemprotan ternak sapi dan kambing yang masuk ke pasar hewan. Salah satunya di Pasar Hewan Bebandem, Karangasem. Ya, dengan adanya informasi merebaknya kembali penyakit hewan menular strategis khususnya PMK di luar Bali, kita pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, melakukan KIE kepada para peternak yang ada di Kabupaten Karangasem, juga pada para pengusaha ternak. Ya, kita datangi mereka ke unit-unit usahanya. Yang kedua, melakukan kegiatan spraying disinfektan secara berkala, khususnya pada unit-unit usaha seperti pasar, ya, di Kabupaten Karangasem ini. Hingga saat ini belum ditemukan kasus PMK di Karangasem. Namun demikian, para petani dan peternak diimbau untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melapor ke puskeswan terdekat jika menemukan gejala atau ciri-ciri penyakit PMK yang menyerang ternak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.